Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di malam hari yang berbahagia ini, mari kita bersyukur pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Nah, kawan-kawan sekalian, pada malam hari yang berbahagia ini juga kita akan membahas beberapa pembahasan yang mungkin sangat menarik untuk kita bahas di malam hari ini. Kita akan membahas mengenai psikologi di dalam pernikahan. Nah, dalam pengertiannya tersendiri, psikologi pernikahan yaitu membahas tentang jiwa. Nah, itu berarti tentang cara kita memahami dan mengetahui tentang kejiwaan baik itu seorang istri ataupun seorang suami. Nah, jadi bahwa dapat kesimpulan bahwa psikologi itu ilmu pengetahuan tentang berfokus pada jiwa, yaitu kita saling paham dan memahami. Nah, dan untuk kita mengetahui psikologi tersebut, ada beberapa hal yang harus kita lakukan, harus kita ketahui untuk mengetahui hal tersebut. Yang pertama, kita masuk pada peran hak dan kewajiban suami istri. Nah, untuk mencapainya tujuan utama dari pernikahan tersebut, dari sakinah mawaddah warahmah. Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu tupoksi dari suami istri tersebut. Seperti hak kewajiban suami, yaitu dia sebagai pemimpin dan mengayomi keluarganya, baik mendidik secara ilmu pengetahuan, akhlak ya, dan membina keluarganya dari istri, anak-anaknya. Dan juga seorang istri harus mampu menjadi yang teladan, bersikap baik, pandai berkomunikasi baik sama suami ataupun anak. Intinya, suami istri harus mencapai tujuan pernikahan tadi, sakinah mawaddah warahmah tadi, untuk mewujudkan psikologi pernikahan yang baik. Di dalam selanjutnya kita akan membahas mengenai komunikasi interpersonal Islami antara suami istri dalam proses atau dalam pandangan Islam. Di dalam pandangan Islam, perkataan mungkin hal yang utama harus kita jaga dan kita tekankan bahwasanya di dalam pernikahan komunikasi yang baik, yaitu berbicara dengan baik kepada suami istri, adalah hal yang sangat diutamakan. Nah, jadi apapun masalah dan problem yang dihadapi di antara suami istri, tidak boleh miskomunikasi di dalamnya. Harus adalah komunikasi yang baik dan saling keterbukaan dan tidak saling menutupi. Dalam sebuah pernikahan selalu kita ketahui akan terjadi beberapa macam hal yang dapat ditimbulkan. Nah, untuk mengatasinya, kematangan psikologi yang diperoleh ketika seorang mampu mengambil tanggung jawab penuh atas pilihan dan tindakannya. Kesiapan psikologi berarti seseorang telah cukup matang untuk menerima bahwa pasangannya adalah manusia, bukan nabi boy. Bahwasanya bagaimanapun suami istri bersikap baik, pastilah tidak sesuai atau tidaklah sesuai yang kita harapkan. Sebaik-baiknya suami istri pasti ada minusnya juga, ada juga kelemahannya. Kita tidak bisa berharap bahwasanya suami istri kita memiliki sifat yang akhlak yang begitu baik seperti para nabi-nabi, dan juga begitu juga istri tidak mungkin kayak suami yang diidamankan semua suami, pasti ada minusnya juga. Nah, kesehatan mental dalam keluarga merupakan kondisi kejiwaan di dalam pikiran manusia, sering merujuk pada kondisi batin, pikiran, emosi, dan kejiwaan seseorang yang dapat mempengaruhi cara pikir suami istri tersebut. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita akan membahas dua aspek yang penting, yaitu yang pertama kondisi batin, yang mencakup perasaan, pikiran, keyakinan maupun kegiatan yang dapat mempengaruhi persepsi manusia terhadap dirinya maupun kehidupan lain. Nah, inti dari pembahasan ini, di dalam kondisi batin yang dihadapi atau yang sedang dialami oleh suami istri, harus mampu saling memahami, saling dimengerti. Nah, dan itulah inti dari
dua aspek yang paling penting tadi. Yang kedua tadi ada kemampuan menghadapi kehidupan, mencakup cara seseorang dalam menghadapi tantangan, perubahan dan mengatasi kesulitan dalam kehidupan. Nah, ini lebih mencondong pada kondisi keluarga yang terlibat mungkin dan diuji dalam urusan ekonomi. Harus mampu menghadapi tantangan tersebut, baik ada perubahan stabilitas dalam berkeluarga, kesulitan yang dihadapi dalam keluarga, harus mampu saling paham dan memahami. Selanjutnya kita akan membahas mengenai psikologi atau psikologi pengasuhan anak. Psikologi pengasuhan anak yaitu cara kita mendidik dan menjaga dan membina dan terbinanya seorang anak tersebut menjadi seorang insan yang baik, menjadi seorang anak yang berakhlakul karimah. Ada beberapa cara yang harus kita mungkin kita lakukan kepada anak kita dengan mengajarkan di usia dini, di usia 4 tahun sampai mungkin 8 tahun. Kita akan menanamkan nilai-nilai keislaman atau nilai-nilai ketuhanan untuk pegangan hidup dia. Dan juga seterusnya di umur remaja hingga dewasa, tetaplah kita mengontrol dan mengasih tahu pemahaman tentang Islam. Nah, selanjutnya ada gaya pengasuhan anak. Di setiap orang tua pasti memiliki gaya pengasuhan anak yang berbeda. Ada yang mengasuh anak dengan kelembutan, ada juga mengasuh anak dengan gaya otoriter tapi mendidik. Tapi itu semuanya tidak menjadi problematik, tidak menjadi masalah di antara keduanya. Tinggal lagi bagaimana cara orang tua dapat memahami dan menerapkan cara kepemimpinan atau cara mendidik anak tersebut dengan baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perceraian dalam perspektif psikologi Islam. Yang pertama ada dampak psikologi perceraian. Nah, di dalam maqasidus syariah sendiri, perceraian mungkin suatu hal yang sangat dihindari, mungkin harus kita hindari, tetapi tidak lepas juga dari hal yang harus kita alami. Kata Nabi Muhammad SAW itu perkara yang paling dibenci yaitu perceraian. Tetapi Allah maafkan hal itu. Berarti tidak menjadi patokan selamanya seseorang tidak mau bercerai. Kalau bercerai itu adalah hal satu-satunya cara untuk menghindari seseorang itu dari kezaliman atau timbulnya dampak-dampak yang mudarat terhadap suami atau istrinya, maka hal yang dapat kita lakukan pertama itu dengan cara, atau hal yang terakhir yang dapat kita lakukan dengan cara bercerai. Selanjutnya ada hikmah dari perceraian itu sendiri. Yang dapat kita ambil hikmah dalam perceraian tersebut adalah perceraian bukanlah hal yang harus kita lakukan dan kita terapkan dalam berumah tangga. Tetapi perceraian mungkin menjadi suatu solusi terakhir bagi seorang suami istri yang tidak mampu lagi mengendalikan emosionalnya, baik itu dalam psikologi kejiwaan, mental, yang dapat menimbulkan cacat mental yang ditimbulkan kepada anak. Yang terakhir kita akan membahas mengenai intimasi seksual dalam keluarga. Mungkin kawan-kawan sudah mengetahui apa yang maksud dengan intimasi seksual dalam keluarga. Berarti ada suatu yang dilakukan oleh suami istri dalam hubungan intimasi tersebut untuk memenuhi hasrat dan kebutuhan baik secara biologis dan juga secara emosional dari suami ataupun istrinya. Mungkin hal ini dapat kita pahami bersama, tidak lagi menjadi pertanyaan-pertanyaan di kemudian hari. Mungkin saya akhiri dengan satu, jadi kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.